75 tahun Indonesia merdeka, masih saja kesejahteraan pengabdi di dunia pendidikan belum banyak berubah. Ya, salah satu contohnya adalah di Sika, Nusa Tenggara Timur ada seorang guru honorer bahkan harus mencari penghasilan tambahan demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Elias Salveus de Verno, guru honorer di SMP San Carlos Habi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, tetap menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa meski di masa pandemi COVID-19. Setiap hari, ia harus menyambangi sejumlah kelompok belajar yang terdiri dari sejumlah siswa di berbagai tempat. Hal ini dilakukan karena kegiatan belajar mengajar daring tidak bisa dilakukan. Para siswa tidak memiliki ponsel dan beberapa tempat juga sulit jaringan internet. Meski harus belajar di bawah pohon sekalipun, kegiatan belajar mengajar tetap serius dilakukan agar anak-anak tetap mendapatkan hak belajar. Pria yang biasa disapa Eus ini sudah menjadi guru honorer sejak tahun 2012. Ia mengaku sejak masuk pertama kali mengajar, ia hanya digaji Rp200.000. Hingga saat ini ia digaji Rp400.000 setiap bulan. Namun, gajinya baru bisa ia terima setiap 3 bulan sekali. Dengan kondisi ini tentu tak cukup untuk menghidupi istri dan seorang putrinya. Karena itu, ia juga mencari penghasilan tambahan dengan menjahit. Sepulang mengajar, Eus menjahit masker kain dan menjualnya ke warga dengan harga murah. Hal ini cukup membantu ekonomi rumah tangganya. Menyiasati gaji yang terlambat, di masa pandemi ini saya menjahit masker. Oh, itu dijual ke warga-warga? Iya. Itu dari penghasilan menjahit masker, menjual masker itu bisa untuk mencukupi? Ya, bisa sedikit lah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, beli beras sekilo 2 kilo. Eus menjadi salah satu potret guru honorer yang kesejahteraannya belum bisa dikatakan layak. Meski demikian, Eus dan guru-guru honorer lainnya tetap semangat berusaha mencerdaskan generasi penerus bangsa. Cito Senatun, Kompas TV Sika, Nusa Tenggara Timur. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja kita berbincang dengan Elias Salveus de Verno, guru honorer SMP San Carlos Habi di Sika, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Elias, Kakak Elias. Ya, selamat siang Ibu. Ya, Kakak Elias, ini kan bisa dikatakan jauh dari kata sejahtera. Sebenarnya apa yang kemudian membuat Anda ini masih mau untuk menjadi tenaga pendidik ataupun pengajar di sana? Ya, baik, terima kasih. Sedikit ini sudah menjadi panggilan hidup saya untuk menjadi seorang tenaga pendidik. Saya ingin berbagi atau menyalurkan ilmu yang saya miliki kepada generasi muda atau anak didik saya sehingga di masa mendatang mereka menjadi generasi terpelajar yang bisa membanggakan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, Kak Elias, apa sih kesenangan yang Kak Elias dapatkan ketika bertemu dengan anak, mengajar anak-anak? Apa kegembiraan hati seperti apa yang Kak Elias dapatkan sehingga uang ini tidak mampu membayar apapun juga? Ya, ketika bertemu anak-anak, segala macam duka, kesulitan hidup yang dirasakan sepertinya hilang ketika bertemu dengan anak-anak. Kegembiraan yang itu adalah manjur obat ya, yang membuat kakak juga gembira gitu ya lihat anak-anak. Ya. Oke, Kak Elias, setiap hari atau setiap minggunya Kak Elias ini mengunjungi kelompok-kelompok belajar untuk mengajarkan anak-anak ataupun siswa-siswa di sana. Seperti apa kesulitan ataupun tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan para siswa, khususnya di tengah pandemi ini, Kak Elias? Ya. Kesulitan yang dihadapi menurut saya ada banyak. Jarak tempuh dan medan yang memang cukup jauh dan sulit. Dalam seminggu kami harus berkeliling mengunjungi kelompok-kelompok belajar yang ada di pelosok-pelosok. Namun mau bagaimana lagi, ini sudah kewajiban kami untuk berusaha mencerdaskan anak bangsa. Jadi kami harus mengesampingkan risiko-risiko itu. Kalau untuk penggunaan kuota internet sendiri di sana menggunakan kuota internet atau tidak, Kakak? Tidak juga. Tidak digunakan ya? Ya. Ya, Kak Elias. Sebagian
silakan. sebagian dari siswa tidak memiliki handphone. Telepon. Jadi Kak Elias setiap hari mau tidak mau juga harus mengajar ya. Kak Elias, ada cerita nggak, cerita unik di balik anak-anak? Mungkin sesekali ketika Kak Elias mungkin berhalangan hadir ketika sakit atau gimana, ada cerita nggak ketika anak-anak juga merindukan keberadaan kakak bukan hanya sebagai guru tapi juga sebagai kakaknya anak-anak? Ya, ada sedikit cerita menarik juga sih. Misalnya kalau kita tahu terlambat itu, mereka kadang datang panggil di rumah. Kalau yang lokasi belajarnya dekat dengan lokasi rumah saya, ya kadang mereka datang ke rumah untuk panggil itu. Oke, suka duka pasti dihadapi oleh para pengajar, tidak hanya Kak Elias, namun juga pengajar-pengajar di perbatasan di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Terakhir Kak Elias, apa harapan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya bagi para guru honorer seperti Kak Elias, supaya bisa didengarkan oleh pemerintah Indonesia pastinya? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kompas TV sebagai media aspirasi kami guru honor dengan pemerintah. Terima kasih juga kepada pemerintah yang sudah dan sedang berupaya untuk menyejahterakan nasib kami guru honor. Jika kita ingin pendidikan kita maju, menghasilkan generasi terpelajar yang membanggakan, kami hanya mengharapkan sedikit kepada pemerintah. Kami adalah guru honor dengan penghasilan tidak seberapa, tetapi kami bersyukur, berbahagia, dan bertahan sekuat tenaga, berusaha membuat bangga anak didik dan masyarakat dengan profesi kami. Kendati pun hati kecil kami menangis, jiwa raga kami serasa terkoyak, meluka. Kami harus tetap yakin di tengah ketidakpastian nasib yang sudah menjadi pilihan dan panggilan hidup kami. Sambil terus berdoa, berusaha, dan berharap sekiranya pemerintah membuka mata, membuka hati, lebih bijaksana untuk menyejahterakan kami secara adil dan merata. Seperti itu. Baik, terima kasih informasinya Kak Elias langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Tetap Sehat semangat selalu, Kak. dan juga sehat selalu ya dalam mengajarkan anak-anak di Sika, Nusa Tenggara Timur.